Di video kali ini kita akan membahas sebuah pertanyaan besar yang sering membuat banyak orang penasaran, yaitu mengapa Korea Utara terlihat sangat kuat dan ditakuti oleh banyak negara, padahal wilayahnya kecil, ekonominya terbatas, dan akses informasi tentang negara ini sangat tertutup. Mari kita kupas secara rinci dari berbagai sisi agar lebih jelas. Kekuatan Korea Utara berawal dari sistem politiknya yang totalitarian. Negara ini dipimpin oleh keluarga Kim sejak tahun 1948, dan saat ini kekuasaan berada di tangan Kim Jong-un. Semua keputusan penting negara berada di bawah kendali satu orang, dan tidak ada oposisi atau sistem demokrasi yang memungkinkan rakyat melawan kebijakan pemerintah. Dengan kontrol penuh atas militer, media, pendidikan, dan ekonomi, pemerintah bisa menggerakkan seluruh sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu tanpa kritik atau perlawanan. Sistem seperti ini membuat stabilitas politik tetap terjaga, walaupun rakyat sebenarnya hidup dalam keterbatasan. Selanjutnya, Korea Utara memprioritaskan militer sebagai kekuatan utama negara. Mereka menerapkan ideologi bernama Songun, atau militer di atas segalanya. Anggaran besar negara difokuskan ke pertahanan dan persenjataan. Jumlah pasukan aktif mencapai lebih dari 1 juta personel. Belum termasuk cadangan militer yang bisa mencapai jutaan orang jika perang terjadi. Wajib militer diterapkan dengan durasi sangat panjang. Laki-laki bisa bertugas hingga 10 tahun dan perempuan juga diwajibkan ikut dalam jangka waktu tertentu. Fokus ekstrem terhadap kekuatan militer membuat negara ini terkesan selalu siap berperang kapan saja. Alasan terbesar kenapa Korea Utara ditakuti adalah karena mereka memiliki senjata nuklir dan rudal balistik jarak jauh. Sejak tahun 2006, mereka sudah melakukan beberapa uji coba nuklir dan terus mengembangkan senjata pemusnah massal. Rudal antar benuanya seperti Hwasong-17 diklaim mampu menjangkau Jepang, Guam, bahkan Amerika Serikat. Program nuklir ini bukan hanya untuk pertahanan, tapi juga sebagai alat tawar dalam diplomasi. Dengan memiliki kemampuan nuklir, Korea Utara membuat negara lain berpikir 2 kali untuk menyerang atau memberi tekanan militer. Meskipun terlihat terisolasi, Korea Utara tidak berdiri sendiri. Mereka memiliki hubungan strategis dengan negara besar seperti China dan Rusia. China menjadi pemasok utama bahan bakar, makanan, dan bantuan ekonomi. Rusia juga memberikan dukungan politik dan militer. Kedua negara ini sering memveto atau melemahkan sanksi internasional terhadap Korea Utara di PBB. Tanpa dukungan 2 negara besar ini, Korea Utara kemungkinan sudah runtuh sejak lama. Satu hal lain yang membuat negara ini terlihat kokoh adalah kontrol informasi yang sangat ketat. Tidak ada internet bebas, media dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah, dan pemimpin negara digambarkan seperti tokoh yang sempurna. Propaganda dijalankan sejak anak-anak masih sekolah, dan mereka diajari bahwa Korea Utara adalah negara paling kuat, serta dikelilingi musuh. Dengan informasi yang dikendalikan, rakyat tetap loyal meskipun kondisi hidup mereka sederhana atau bahkan sulit. Secara geografis, posisi Korea Utara sangat strategis. Mereka berbatasan langsung dengan China, Rusia, dan Korea Selatan. Lokasinya menjadi zona penyangga antara Amerika Serikat dan sekutunya dengan kekuatan Asia Timur seperti China dan Rusia. Posisi ini membuat banyak negara lebih memilih menjaga stabilitas daripada memicu perang terbuka. Jadi meskipun kecil, Korea Utara punya pengaruh besar terhadap keseimbangan kawasan. Sanksi internasional yang dijatuhkan justru membuat Korea Utara semakin bertahan dengan caranya sendiri. Ketika akses ekonomi terbatas, pemerintah memaksa swasembada dan memanfaatkan jalur ilegal seperti perdagangan lintas perbatasan dan penyelundupan. Industri pertahanan tetap berjalan meskipun rakyat kesulitan pangan. Pemerintah juga menggunakan sanksi sebagai alasan untuk memperkuat solidaritas nasional dan terus mengembangkan teknologi militer. Faktor lain yang membuat Korea Utara ditakuti adalah sifatnya yang tidak bisa diprediksi. Mereka bisa melakukan uji coba rudal kapan saja, mengancam perang jika merasa ditekan, atau menciptakan ketegangan untuk menarik perhatian dunia. Sikap yang tidak stabil ini membuat negara-negara lain ragu untuk bertindak keras dan memilih jalur diplomasi. Selain itu, citra kuat Korea Utara muncul juga karena ketertutupan mereka. Karena informasi sangat minim, dunia hanya bisa melihat melalui media asing dan satelit. Uji coba militer mereka sering ditampilkan secara dramatis dan liputannya diperbesar oleh media global. Ketidakjelasan ini menciptakan bayangan bahwa mereka jauh lebih kuat daripada kenyataannya, dan kesan misterius ini menjadi bagian dari strategi psikologis negara tersebut. Jadi kesimpulannya, Korea Utara terlihat kuat bukan karena ekonominya maju atau teknologinya setara negara besar, tetapi karena kombinasi beberapa faktor. Mereka punya militer yang sangat besar, senjata nuklir, dukungan dari China dan Rusia, sistem politik tertutup, propaganda yang kuat, posisi geopolitik yang penting, dan sikap yang sulit ditebak. Semua hal itu membuat negara lain memilih berhati-hati saat berhadapan dengan Korea Utara.
Kalau kamu suka pembahasan seperti ini, dukung terus channel ini dengan like, komentar, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.